Jemaat yang dikasih Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah mandiri di rumah kita masing-masing. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah yang maha baik. Kami selalu Tuhan berkati dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan yang Tuhan berikan untuk kami semua, rezeki yang Tuhan limpahkan untuk kami. Hari Minggu ini ya Tuhan, kami datang kepadamu dalam ibadah kami, ibadah sederhana, ibadah mandiri dari rumah kami masing-masing karena pandemi. Ya Tuhan, berkatilah ibadah kami ini, kiranya kami pun dapat mendengarkan apa yang menjadi firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama di minggu pagi hari ini terambil dari surat Efesus pasal 4 ayat 25 sampai Efesus 5 ayat yang kedua. Akan saya bacakan bacaan kita pada pagi hari ini. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 25 sampai Efesus 5 ayat yang kedua. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, tema khotbah minggu pagi ini adalah membalas kebaikan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, setiap orang tua itu selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, memberikan kepandaian atau ilmu, memberikan keterampilan, memberikan kesehatan, demikian juga keselamatan anak-anaknya. Saya yakin harapan dan doa orang tua tentu ingin masa depan anak itu menjadi baik dan dihantar pada masa depan yang terbaik. Wajar karena hal itu, maka banyak orang tua yang berkorban sekuat tenaga agar anak-anaknya seperti yang dia impikan nantinya.
masa depan yang gemilang. Lalu apakah ketika anak sudah berhasil sesuai dengan harapan, orang tua lalu punya alasan karena jasanya itu untuk meminta dan menuntut balasan dari anak-anaknya? Saya jarang mendengar orang tua meminta balasan kepada anak-anaknya atas keberhasilan mereka jika dia sudah berhasil atau sukses, lalu orang tua meminta sesuatu dari keberhasilannya itu. Orang tua cukup senang ketika bisa melihat anaknya berhasil dan sukses, tidak menuntut balasan. Lalu bagaimana sebagai seorang anak ketika orang tua dengan pengorbanan yang luar biasa menghantar pada masa depannya, memberikan yang terbaik? Apakah anak juga harus memberikan balasan atas kebaikan orang tua itu? Tentu sebenarnya kalau kita ditanya demikian, sebaiknya anak memberikan balasan atau balas budi kepada orang tuanya atas kebaikannya itu. Tetapi balas budi di sini tentu bukan dengan rasa terpaksa atau berat hati. Balas budi harus dilakukan dengan kesadaran, dengan sukacita dari sang anak, karena orang tuanya sangat mengasihi dia, menghantar dia pada masa depan yang terbaik. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, anak yang selalu ingat mengenang orang tuanya yang baik kepada dirinya, itu sudah termasuk balas budi. Ketika dia berhasil selalu ingat nasihat orang tuanya, hidup dengan selaras pada nasihat orang tuanya, itu sudah bagian dari balas budi. Kurang lebih jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang saya sampaikan itu menjadi ilustrasi dari bacaan kita yang kita ambil dari Efesus tadi sebagai wujud balas budi kita sebagai anak-anak Allah yang sudah dikasihi Bapa, hidup merdeka dari dosa-dosa kita. Kita semua tahu jemaat yang dikasihi Tuhan bahwa kita sebenarnya manusia yang penuh dosa, tetapi karena kasih Tuhan yang besar, kita diselamatkan dari dosa, kita dibebaskan dari dosa dan hidup merdeka. Sebagaimana contoh di depan, anak berbalas budi karena kebaikan orang tua, maka kita diharapkan juga ada rasa syukur, berbalas budi atas kebaikan Allah kepada kita semua. Apa yang bisa kita lakukan sebagai wujud balas budi kepada Bapa? Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang tertulis pada surat Efesus tadi membicarakan mengenai bagaimana perilaku praktis dan juga sikap-sikap etis yang pantas kita lakukan sebagai anak-anak Allah. Surat Efesus ini diawali dengan perkataan supaya kita selalu menjadi anak-anak yang memiliki sikap yang baik
kepada orang lain. Banyak contoh di sana bagaimana perkataan yang halus, tidak marah, tidak mudah membalas dendam, sabar, itu menjadi contoh-contoh yang diharapkan dilakukan oleh kita semua sebagai anak-anak Allah. Poin penting dalam bacaan kita, hidup sebagai anak-anak terang, itu terlihat pada ayat 5, pada ayat 1 Efesus 5 maksud saya. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Jadi kita diharapkan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menurut apa yang menjadi nasihat Bapa. Di depan tadi saya mengatakan balas budi kepada orang tua itu adalah dengan cara kita selalu mengingat orang tua atas segala kebaikannya, kemudian hidup kita selaras dengan nasihat-nasihat orang tua. Itu adalah cara berbalas budi atas kebaikan orang tua. Demikian juga hal itu menjadi cara kita, contoh yang baik bagaimana kita berbalas budi kepada Bapa yang sangat baik kepada kita. Mari kita menjadi penurut anak-anak kekasih itu selalu ingat atas kebaikan Bapa di surga dan juga menuruti apa yang difirmankannya sebagai nasihat bagi kita semua. Mari kita hidup dengan sukacita sebagai orang-orang yang dibebaskan dari dosa, merdeka atas segala dosa-dosa. Kita ingat terus kebaikan Bapa itu dan kita bersyukur mengucap terima kasih kepada Bapa, berbalas budi dengan cara hidup menjadi anak-anak terang, penurut seperti kekasih-kekasih Tuhan. Kita bisa melakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, perilaku etis yang baik, dan kita lakukan menjadikan diri kita menjadi teladan orang banyak, hidup sebagai anak-anak terang, anak-anak yang baik. Itulah cara termudah, terbaik membalas kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita akhiri ibadah kita di pagi hari ini dengan berdoa kembali. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ibadah sederhana ini boleh kami nikmati sekeluarga. Kami telah mendengarkan sabda-Mu. Engkau menghendaki kami ya Tuhan membalas kebaikan Tuhan, bukan dengan terpaksa, tetapi hidup dengan penuh syukur dan sukacita. Perilaku etis kami sehari-hari, kami selalu mengingat kebaikan Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, nasihat-nasihat Tuhan, wujud firman Tuhan akan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Itulah cara kami berbalas budi menjadi anak-anak terang kekasih Tuhan. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami berdoa di masa pandemi ini. Berikan kekuatan, berikan perlindungan, berikan kesehatan untuk kami semua, keluarga kami ya Tuhan. Bahaya COVID ini Tuhan jauhkan dari kami semua. Meski demikian ya Tuhan, tidak kami pungkiri ada saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Kami mohon berkat-Mu, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kuat dalam iman,
diberikan kesembuhan. Apapun yang diberikan sebagai obat dan perawatan, Tuhan berkati menjadi cara dan sarana untuk menerima kesembuhan. Bagi mereka yang harus isolasi mandiri di rumah, kiranya dapat menjalani isolasi dengan baik, semua selesai dengan lancar, sehingga boleh beraktivitas kembali secara normal. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk anak-anak kami, terlebih di masa pandemi ini, kesulitan dalam belajarnya karena kendala banyak hal. Biarlah anak-anak kami tetap memiliki semangat. Terlebih ya Tuhan, dalam belajar firman Tuhan, anak-anak kami sekolah minggu tetap kuat dalam iman, dibimbing oleh orang tua mereka. Anak-anak kami tetap setia kepada Tuhan. Bapa yang penuh kasih, demikian pula untuk pekerjaan kami, di mana ya Tuhan saat ini banyak kendala juga karena pandemi ini. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami. Tuhan melimpahkan rezeki untuk keluarga kami. Tuhan memberikan kecukupan untuk kami semua dalam hidup ini. Kami yakin dan percaya melalui pekerjaan kami, melalui uluran tangan orang-orang kekasih yang Tuhan utus, menjadi cara Tuhan memelihara kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk semua itu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan pun memberikan hikmat-Mu, pertolongan kepada pemimpin-pemimpin kami, agar dapat menyelesaikan persoalan bangsa dan negara kami ini, terlebih pandemi yang panjang ini. Inilah ya Tuhan seru doa kami. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ya Tuhan, hanya dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat
bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah